Bersama-Mu saja Tuhan, kami dapat melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga, bukan karena kuat dan gagah kami ataupun siapapun kami. Engkau pilih kami. Tapi semua karena cinta dan kasih-Mu. Pagi ini Tuhan, bawa kami kepada dimensi pengalaman yang lebih lagi Tuhan. Lebih lagi. Sampai Engkau berkata-kata dan mengubahkan hidup kami. Kami gak mau jadi terbiasa datang ke gereja setiap hari Minggu tanpa mengharapkan apapun. Kami mau Tuhan naikkan level ekspektasi kami. Naikkan iman pengharapan kami kepada Engkau lebih lagi Tuhan. Mari Tuhan. Kami tahu Tuhan tahun ini harus ada progres. Harus ada pertumbuhan di dalam hidup kami. Harus ada pertumbuhan iman dalam hidup kami Tuhan. Mari Tuhan, kami mau. Kami mau. Kami mau. Lebih lagi. We say, our high. We say, our welcome to you, Jesus. Lord, you are the one that we
Jesus, I worship you. Kami dicipta untuk menyembah-Mu Tuhan. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. I worship you. I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart, with all of my soul, I love you. I love to worship you. I worship you, Lord. I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. Let your spirit, let Your spirit fill this place. sweet spirit, Sweet spirit, biar rohnya yang lembut itu menjamah setiap hari. let your presence Open up your fill this receive. place as we worship you. As we As worship, we worship you. let your spirit, Your spirit fill this place. sweet Sweet spirit, spirit,
With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. How I need your presence, Lord. Yes, Lord. I need your presence, Lord. Spirit of hope, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, Spirit of life, flowing. flowing into my heart. How I need your presence, Lord. Jesus, How I need how I need your presence, Lord. yes, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. mari angkat tangan kita semua. How I need your presence, Lord. We need you, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need How I need your presence, Lord. Tuhan. Spirit of hope, Roh Kudus, Kau yang penuhi kami. and Spirit of life flowing into my heart. I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Tarik hati kami mendekat kepadamu, Tuhan. Mari katakan, how I need your presence, Lord. Mari semua jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Mari buka hati kita kepada Tuhan. Bagi Roh Kudus, tarik kami mendekat kepadamu lebih lagi, Tuhan. Draw me closer to you, Lord. Yes, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. Biar tidak ada seorang pun yang kau lewatkan, Tuhan. Hadiratmu, kehadiranmu is everything for us, Lord. Jesus, your presence makes us whole, Lord. How I need your presence. Sungguh Tuhan, sembah Tuhan. We need you, Lord Jesus. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. As I worship you, how I need Your presence, Lord. yes, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of love, Spirit of hope,
closer to you, Spirit of life flowing into my heart. All I need, your presence, Lord. Biar ujung jubahmu Tuhan memenuhi bait-Mu, memenuhi tempat ini di dalam nama Yesus. Tarik setiap hati kami mendekat kepadamu. Ya, mari sembah Tuhan, mari sembah. Mari bangkit berdiri, arahkan hatimu kepada Tuhan. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, into my heart as I worship you. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Mari angkat tangan kita ke tangan. Let this be. Let this be the cry from my heart. Yes, Lord. Pouring out the shame, Pouring out the sacrifice of praise. let this be a worship from my heart in my surrender.
Kami tahu Engkau di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dan kami tahu Engkau siap mengerjakan perkara yang ajaib bagi kami. Umat yang Kau cintai Tuhan. Setiap kali Roh-Mu datang di tengah-tengah kami, Engkau sedang ingin mengubah hidup kami lagi. Engkau sedang ingin menyentuh hidup kami lagi. Kalau kami buka hati kami percaya kepadamu. Roh-Mu yang baik itu, Roh-Mu yang mulia itu akan menyentuh hidup kami lagi, menjamah hidup kami lagi, mengubah hidup kami lagi. Pagi ini Roh Kudus, bekerjalah, bekerjalah. This is your people, this is your land, Lord. Ini umatmu, ini domba-dombamu. Jamah kami, jamah. Oh. Spirit of God, Roh Tuhan, sentuh kami lagi. Oh, puaskan jiwa kami, puaskan jiwa kami. Goranama se napakanama. Oh, we need you Lord, we need you. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus ada langit yang terbuka pagi ini. Tingkap-tingkap langit dibuka, dicurahkan semua berkat yang terbaik. Turun, 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 turun. Ya Tuhan, semua yang terbaik dari Tuhan diturunkan di dalam nama Yesus. Spirit of God, draw me closer to you. Spirit of life, blowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, Spirit of hope, draw me closer to you. Spirit of life, blowing into my heart as I worship you. Roh yang memberikan pengharapan ada di tengah-tengah kita. Yang memberikan pengharapan kepada yang lemah, yang tidak berdaya. Ada pengharapan yang Dia beri. Tapi juga ada Spirit of life, roh yang memberikan kehidupan di tengah-tengah kami. Yang punya kekuatan dan kuasa membangkitkan semua yang sudah mati. Ada bersama dengan kita. Ada pengharapan, ada kehidupan yang Dia beri pagi ini. There's a hope, there's a life. Ada pengharapan, ada kehidupan. Hope and life. Pengharapan, kehidupan di tengah-tengah kita. Ini waktunya buat saudara. Raih, ambil, ambil, ambil yang dari Tuhan. Kami ambil Tuhan semua pengharapan, semua pengharapan kami ambil, semua kehidupan yang kami perlukan kami ambil pagi ini. Masuk dalam hidup kami, masuk dalam hidup kami. Come into my life, come into my life. Masuk dalam hidup kami, mengubah kami, mengubah kami, mengubah kami, mengubah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini. Dan ini waktunya Kau berbicara kepada kami. Sampaikan firman-Mu, firman yang kuat yang dari Tuhan. Masuk dalam hidup kami, bertumbuh dan mengerjakan perubahan dalam hidup kami. Kami makin serupa dengan Kristus, makin serupa dengan Engkau Tuhan, makin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Roh hikmat, wahyu, pengertian diberikan pada setiap kami. Diberikan urapan baru buat kami untuk mengerti firman-Mu. Kirbat baru kami siapkan pagi ini, menerima apa yang dari Tuhan.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara. Awal yang luar biasa di bulan Februari. Kita bersyukur pagi ini. Terima kasih buat semua tim musik yang hari ini luar biasa. Bisa cembat Tuhan, bisa menarik hati Tuhan. Dan saya tahu Tuhan very glad, disenangkan pagi ini. Dengan setiap penyembahan pujian dinaikkan kepada Tuhan. Tiap kali kita kejar dia, inginkan dia. Ya, ikut Tuhan kadang-kadang ada waktu di mana kita ini sangat di bawah, lemah banget. Tapi dia bawa juga kita naik ke atas gunung-gunung yang luar biasa. Ya. Hari ini saya percaya Tuhan disenangkan dengan setiap pujian penyembahan kita. Saudara, kita ini terus bergerak dan tidak pernah berhenti. Minggu ini kami baru pertemuan di Temanggung dan HTE dapat jatah 3 tempat saudara untuk dilayani. Yang pertama kita akan pergi ke Gorontalo, yang kedua ke Sorong, dan yang ketiga ke Cilacap. Ya, ada 3 tempat. Ya. Nah saudara, itu doa dan pekerjaan yang kita kerjakan ada nanti doa untuk menahan badai, tsunami, gempa dan semua bencana di Indonesia. Jadi akan dibagi ke banyak pesisir perbatasan dengan negara lain. Kita akan berangkat ke sana, berdoa di sana. Saudara yang pengen ikut bergabung, ayo aktif saudara. Saudara punya 3 pilihan, Gorontalo, Sorong, dan Cilacap. 3 ya. Nah saudara yang kita harus selesaikan bulan Februari selesai. Waktunya mepet banget. Ya biasalah saudara, kalau kita dengan Tuhan kadang-kadang dikasih waktunya mepet. Saudara yang punya beban, terbebani ikut nanti bisa daftar ke informasi. Saya pengen berangkat Gorontalo, saya pengen berangkat ke Sorong, saya ke Cilacap, bisa daftar. Jadi kita punya orang-orang yang siapa yang akan berangkat ke sana. Untuk kita mengerjakan doa kita buat pasar murah, buat KKR di sana. Minimal 10.000 orang di setiap daerah itu yang akan kita kerjakan di sana melayani mereka. Tapi juga berdoa menahan semua yang negatif, yang jahat bencana di negara kita Indonesia. Ya, itu yang pertama. Kemudian Israel masih dibuka, tinggal sedikit seatnya. Saya sudah over saudara ya, 45 ini yang daftar sudah lebih dari 45, tapi saudara masih dibuka. Siapa yang cepat, saudara bisa dapat seat cepat-cepat. Ya, karena itu masih dibuka, saudara bisa daftar setelah ibadah di informasi ketemu dengan Mem Retno untuk mendaftar berangkat ke Israel. Pak Hengki berkata kita akan ke Hermon dan ke Betel saudara. 2 tempat yang luar biasa, ada portal di sana. Kita mau doa di sana, peperangan di sana. Dan kita berdoa Tuhan, something new, sesuatu yang baru. Tuhan berikan lagi bagi kita pribadi, tapi juga buat gereja kita. Amin. Selalu bawa gereja kepada Tuhan. Dan saya percaya dia akan bawa kita akan jalan makin kuat, makin kuat, makin kuat bersama dengan dia. Minggu ini kita punya seminar bagus 2 hari. Tanggal 30 dan 31 dengan Bapak Yohanes Sinardi. Ini seminar yang semua kadang-kadang orang itu kalau dengar seminar kesehatan kurang suka saudara. Sebab rasanya hidup kita ini dibatasi, diatur, dibuat sukar, dibuat berat dengan para seminar ahli gizi. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Rasanya datang seminar itu pulang cuma punya beban berat. Kenapa? Karena kita banyak melakukan dosa dan kesalahan, betul? Kalau orang-orang yang suka jeroan pasti gak mau datang. Sebab dia tahu dosanya akan dibongkar. Ya kan? Sebab lemak jeroan dilarang. Orang yang suka makan makanan tertentu yang berbahaya tidak mau datang seminar. Karena mereka tahu akan tertemplak. Ya, ada satu orang temannya ikut seminar. Wah, setiap kali diomongin dia ngeblak-blok. Kenapa? Dia bilang aku lagi kena, aku lagi kena, aku lagi kena. Tapi saya senang dengar seminar ini. Karena itu sangat bagus. Mengajari kita. Yang di fisik bagaimana kita mengelolanya. Dan yang di rohani saya lihat. Kita mesti betul kok saudara. Mari kita makan buat yang rohani kita, kerohanian kita. Semua yang baik saja. Sebab kadang-kadang kita tidak sadar. Kita memasukkan begitu banyak yang negatif. Bahkan yang beracun dalam hidup kita. Yang kita pikir gak apa-apa ini, gak apa-apa kok. Dimasukkan semua dalam hidup manusia rohani kita. Dan akibatnya manusia rohanimu sakit-sakitan, keracunan. Dan banyak orang yang rohaninya dying, sekarat. Sebab apa saudara? Yang sedang kau masukkan buat manusia rohanimu sesuatu yang negatif. Tetapi kalau itu yang positif, yang baik, yang sehat, yang kau masukkan, tubuh jasmani kuat. Tapi manusia rohani juga kalau dimasukkan yang baik, yang dari Tuhan,
Engkau punya pertumbuhan tubuh rohani yang sangat sehat, yang sangat baik. Amin. Dan engkau tuh bisa aktif, bisa melayani Tuhan, mengerjakan begitu banyak hal yang luar biasa. 2 hari seminar sangat memberkati. Kalau Bapak Ibu tidak datang dan pengen coba-coba ngintip isinya apa, nanti boleh pesan kok saudara. Ya, karena itu memang dia ngomongnya cepat. Ya, jadi saudara yang pengen dengerin isinya apa, saudara bisa beli pesan dengan Pak Hengki ya, di sana di informasi ya, di informasi. Pak, saya mau pesan 2 CD untuk kesehatan ini. Sebenarnya kita nggak punya planning merekam saudara. Tapi kami dengar ini kok bagus. Saudara beli CD-nya, ada 2, hari pertama, hari kedua. Dan saya percaya akan memberkati kehidupan kita. Kita bukan dibuat sembuh, tapi dibuat sehat. Amin, itu beda. Sembuh dan sehat beda. Kalau sembuh sekali tok sakit jadi sembuh. Tapi kalau sehat, artinya kita dijaga terus. Sehat. Manusia rohani kita juga harus dijaga supaya selalu sehat di hadapan Tuhan. Amin. Nah pagi ini saudara, saya akan bicara tentang menghitung dan menimbang. Kita buka firman, Ayub 31 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Ayub pasal yang ke-31 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Ayub 31 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku? Jikalau aku bergaul dengan dusta atau kakiku cepat melangkah kepada tipu daya, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Ini kisah tentang perjalanan Ayub yang luar biasa. Di ayat ini saya baca ada 2 hal, 2 kata yang penting. Yang pertama dia katakan dia mengamat-amati jalanku dan menghitung langkahku. Kemudian dikatakan biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti. Saudara, dalam kehidupan kita ini Tuhan itu selalu menghitung dan menimbang hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, apakah itu yang baik atau yang buruk, sedang dihitung dan ditimbang oleh Tuhan saudara. Ada orang-orang yang mengerjakan kejahatan dan berkata, oh kok belum mengalami apa-apa. Kita mungkin lihat juga kok belum mengalami apa-apa. Pastor Yohanes Bagus berkata, sabar, semua indah pada waktunya. Ada orang-orang yang makan jeroan terus, enggak apa-apa kok. Ada orang yang merokok terus, oh enggak apa-apa kok, ngomongnya gitu. Pastor Yohanes ngajar bagus, tenang, sabar, semua akan indah pada waktunya. Nanti yang rokok sampai kena paru-parunya, yang makan jeroan sampai punya masalah, baru indah pada waktunya. Jadi ada waktunya saudara. Dan dia sedang menghitung dan menimbang. Kalau kita tahu Tuhan kita sedang menghitung dan menimbang saudara. Mari dalam hari-hari ini kita menjagai waspada dengan hidup setiap kita. Karena kadang-kadang kita tidak pernah tahu dengan apa yang kita buat. Apakah dia hitung dan dia timbang. Sebab kalau kita tidak menyadari itu, ketika dia menghitung, dia menimbang, dia temui kita sedang bersalah di hadapannya. Minggu lalu saya jelaskan tentang orang Israel yang dihitung dan ditimbang Tuhan. Yang 10 kali bersungut-sungut. Dan saya katakan dalam kitab Yahudi, mereka punya satu kitab yang berkata pada tanggal 9 Av. Itulah saat penghukuman setahun sekali yang Tuhan kerjakan. Yang sudah 10 kali akan mati di padang gurun. Mereka gali kubur, saya ulangi lagi ada yang kurang jelas. Gali kubur, masuk ke dalamnya. Dan mereka tunggu sepanjang hari. Kalau sampai mereka dihitung sudah 10 kali akan mati di lubang itu. Dan temannya akan nguruk dengan pasir. Habis saudara. Tapi apakah orang-orang ini sadar bahwa mereka sudah 10 kali bersungut-sungut? Pasti lupa saudara. Mereka tidak pernah menghitung 1, 2, 3, 4, 5. Gak pernah ngitung. Mereka cuma bersungut-sungut dan lupa ngitung. Tapi tahukah saudara Tuhan yang di surga sudah berkata yang 10 kali berhenti, selesai, habis saudara. Mereka tidak ngitung, tapi Tuhan menghitung saudara. Dan itu bahayanya, sebab seringkali kita ini lupa dengan apa yang kita buat, yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Kita lupa, sementara Tuhan kita
tidak pernah lupa saudara. Tapi hari ini kita belajar dari kitab Wahyu, Ayub. Kita belajar dari tokoh Ayub ini. Ini orang yang berhikmat, orang yang luar biasa. Kitab Ayub ini kitab yang paling tua dari semua kitab di Alkitab ini. Sebab cerita yang paling tua, kehidupan tentang Ayub. Tapi orang yang satu ini, dia tahu menghitung dan dia tahu menimbang hidupnya. Supaya dia ditemui tidak bersalah di hadapan Tuhan. Dia tahu bagaimana caranya. Di Alkitab ada beberapa orang yang mereka salah perhitungan dan tidak pernah menimbang apa yang mereka lakukan. Mereka pikir, oh enggak apa-apa kok, cuma perkara kecil. Engkau anggap perkara kecil, di hadapan Tuhan itu perkara yang besar. Itulah persoalannya saudara. Sebab engkau pikir, oh kecil. Tapi Tuhan sedang menghitung lain. Dia berkata ini besar. Kalau engkau berkata ini ringan. Dia timbang berkata ini berat. Itu yang susah saudara. Kita lihat satu kisah. Daniel pasal yang kelima. 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Daniel pasal yang kelima. Ayat 25 sampai dengan 30. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, menei tekel ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu, menei. Masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas tita Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas. Dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Ayat 26 berkata, inilah makna perkataan itu. Menei, masa pemerintahanmu Tuanku dihitung. Dihitung. Dan dikatakan di ayat 27, Tuanku ditimbang dengan neraca, didapati terlalu ringan. Buat Belshazzar malam itu cuman ambil perkakas bait Allah, cuma dipakai buat pesta. Oh kecil pelanggarannya. Dia tidak membunuh, tidak berzina, tidak mengerjakan yang jahat hari itu. Cuman ambil perkakas dari bait Allah yang dibawa ke Babel hari itu. Kita pakai perkakasnya. Kecil kok saudara. Cuman minjem. Tapi tahukah saudara, dia hitung kecil cuman pakai aja kok gak apa-apa. Tapi dia gak pernah tahu Tuhan yang di surga sedang menghitung dan menimbang dengan cara yang berbeda. Dan Tuhan berkata, yang kau kerjakan itu terlalu besar dosanya dan kesalahannya. Sebab bukan sekedar memakai alat-alat dari bait Allah. Tapi engkau sedang tidak menghormati aku Belshazzar. Dan ketika dosa tidak menghormati Tuhan itu turun. Itu yang membuat dia berkata, hari ini kamu habis Belshazzar. Make alat-alat bait Allah itu hal biasa saudara. Biasa, bukan dosa besar. Tapi dia tidak pernah tahu di belakang itu saudara. Dia sedang tidak memberikan hormat kepada Tuhan yang mempunyai semua perkakas bait Allah. Dan malam itu dia berkata, aku hitung dan aku timbang kamu Belshazzar. Waktu ditimbang terlalu ringan, terlalu ringan. Dan mau tidak mau hari itu selesai pemerintahannya. Dan akhirnya diberikan kepada Media Persia yang melanjutkan kerajaan itu. Sebab ditaklukkan akhirnya kerajaan itu. Dan Media Persia yang muncul menjadi kuat. Tidak sadar. Itulah dosa yang paling berbahaya, tidak menyadari. Karena itu saudara, dalam hidup kita mesti kita ini dekat dengan Tuhan. Terus dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Supaya engkau tahu apa yang sedang kau kerjakan dalam hari-hari ini. Berkali-kali dikatakan isi cawan, isi cawan. Itu apa saudara? Sebab di hadapan Tuhan ada dua cawan dalam hidup kita.
Apapun itu di gereja kita, hidup kita, di bangsa kita. Satu cawan kejahatan dan cawan kebaikan. Kalau hitungannya sudah penuh cawan kejahatannya. Di kitab Wahyu dikatakan akan dicurahkan murka Tuhan. Tapi kalau yang kau penuhi cawan kebaikan, maka yang dicurahkan adalah semua kebaikan. Hitung kata Tuhan. Dan biar hari-hari ini hidup pribadi kita, hidup gereja kita mengisi dengan cepat semua cawan-cawan kebaikan. Amin. Kalau hari-hari saudara sudah berbuat kebaikan, kok belum ada balasannya? Tenang saudara. Sebab memang belum penuh cawanmu. Tapi kalau engkau isi terus, cawanmu akan penuh. Dan dia akan curahkan kebaikannya dalam hidup saudara. Amin. Kalau kau sedang berdoa dan belum terjadi, artinya cawanmu belum penuh. Jangan berhenti, isi terus. Sampai di satu titik itu penuh. Dan dia mencurahkan mujizatnya, keajaibannya di dalam hidup kita. Amin. Ada hitungannya dan ada timbangannya. Kenapa Tuhan kok ngotot? Waktu Niniwe berdosa, dia begitu berusaha. Sebab Tuhan tahu ini ditimbang secara dosa orang-orang Niniwe. Sudah tinggal sedikit sekali akan segera digenapi timbangannya. Dan hukuman turun buat orang-orang Niniwe. Tuhan begitu ngotot. Dia paksa Yunus pergi ke sana. Yang disuruh gak mau. Keras kepala, gak mau. Tapi saudara tahu, Tuhan begitu berusaha keras. Sampai dia mesti minta ikan besar menelan Yunus. Supaya dibawa ke Niniwe. Karena dia tahu, timbangan kejahatannya sudah hampir. Cawan kejahatan sudah hampir penuh. Dan kalau penuh, dia akan curahkan kepada Niniwe. Tapi di saat yang terakhir itu, Tuhan masih berusaha dengan keras. Jangan sampai terjadi. Yang disuruh keras kepala. Yang disuruh ngamuan. Yang disuruh marah-marah. Tapi Tuhan tidak mau kalah. Dia paksa Yunus sampai datang ke Niniwe. Dan hari itu waktu dia katakan satu kata buat penduduk kota itu. Pertobatan terjadi. Mereka puasa dan bertobat. Dan tiba-tiba cawan yang hampir penuh, cawan kejahatan, diganti dengan cawan kebaikan. Dan langsung penuh. Dan cawan kebaikan dicurahkan di Niniwe. Dan dia berkata, batal hukumannya. Mereka diampuni. Artinya saudara, pertobatanmu, puasamu, dihitung Tuhan sangat berat timbangannya. Puasamu, doamu, pertobatanmu dihitung berat oleh Tuhan timbangannya. Sebab dosa yang begitu jahat dibanding dengan puasa dan pertobatan ditimbang. Ternyata ini lebih berat. Dan Tuhan berkata, batal. Kalau kita berdoa, kita bertobat, kita berpuasa di hadapan Tuhan. Itu timbangan yang sangat berat. Yang bisa membatalkan, mengganti semua yang buruk, yang salah dalam hidup saudara. Amin. Perlu kita bertobat setiap hari. Dan timbangan hidupmu, kebaikanmu dibuat bagus lagi oleh Tuhan. Sebab yang jahat itu dihapuskan menjadi ringan. Kalau saya baca kisah ini Tuhan, Engkau Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang ajaib. Kalau kita itu tahu bagaimana mengisi timbangan itu dan cawan itu, sungguh akan diubah oleh Tuhan. Kenapa kita tidak pergi ke Gorontalo, akan ke Sorong, ke Cilacap dan 19 kota yang lain. Kenapa saudara? Sebab dihitung saudara. Kalau kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, kita datang sana berdoa, kita minta pertobatan untuk daerah itu. Anugerah Tuhan akan turun dan membatalkan semua bencana atas Indonesia. Bisa ditahan dan dibatalkan. Sebab cawan kebaikan lebih berat. Dan tiba-tiba semua yang jahat itu dibatalkan. Semua yang jahat dibatalkan oleh Tuhan. Amin. 1 Samuel 15, 22 dan 23. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22 dan 23.
1 Samuel 15, 22 dan 23. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak dan domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Di sini Tuhan menimbang hidup Saul. Samuel berkata, mendengar suara Tuhan itu lebih baik daripada korban sembelian. Korban sembelian itu bagus saudara. Bagus, ada bobotnya. Dan Tuhan suka dengan korban. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan ngitung. Kalau engkau mendengar suaraku, itu bobotnya lebih berat daripada engkau bawa korban kepadaku. Kalau engkau itu memperhatikan atau mentaati suaraku, lebih baik daripada lemak domba jantan. Bawa korban, persembahanmu itu bagus saudara. Tapi dia berkata, kalau engkau mau taat dan dengar suaranya, itu bobotnya lebih berat. Kenapa saudara? Sebab hari itu Saul berpikir, Tuhan ngomong sama dia, bunuh Agag. Waktu dia perang dengan Amalek, habisi Agag dan seluruh domba-dombanya. Semua ternaknya habisi. Saul berpikir, oh kalau domba-domba yang bagus ini aku simpan, tak buat korban, pasti Tuhan senang. Salah saudara, salah ngitung. Jangan kreatif dengan Tuhan. Ini yang bahaya. Dia pikir kalau dia kasih domba-domba yang bagus, Tuhan senang. Dia coba kreatif. Tapi Tuhan berkata enggak. Lebih baik kau dengar suaraku, engkau taat. Bobotnya lebih berat daripada korban itu. Dan dia berkata lagi, dosa mendurhaka itu sama dengan bertenung. Kata mendurhaka itu berontak kepada Tuhan. Itu sama dengan dosa bertenung. Kelihatannya cuman tidak dengar Tuhan, tidak mentaati. Tapi sesungguhnya di hadapan Tuhan, engkau sedang sihir, melakukan sihir, berhubungan dengan roh-roh jahat yang kau kerjakan. Dan dia katakan, hatimu degil, stubborn, keras kepala. Dan itu sama dengan engkau menyembah berhala. Kelihatannya cuma keras kepala, tidak dengerin Tuhan. Tapi bagi Tuhan dihitung, engkau itu seperti menyembah berhala. Dan terakhir dia katakan, kamu menolak firmanku, kamu aku tolak juga. Ini statement yang berbahaya yang terakhir. Kamu tolak firmanku, aku tolak kamu. Saudara, dengan firman mari belajar buka hati saudara. Apapun saudara. Baik firman yang membangun hidupmu ataupun yang menegur hidupmu. Belajar dari Saul. Sebab dikatakan kalau engkau terima firmanku, aku terima engkau. Kalau engkau menolak firmanku, aku menolak engkau juga. Hari itu Tuhan ngomong sama Saul, buat ini. Dan Saul tidak mau mengerjakannya saudara. Bisa tidak bisa, berkata Tuhan, aku mau. Mampukan aku mengerjakan firman-Mu. Supaya Tuhan tidak pernah menolak hidup kita. Amin. Saya tahu ini hitungan-hitungan yang tidak gampang saudara. Ini semua tidak mudah. Dengan Saul Tuhan ngitung. 1, 2, 3, selesai. Tuhan ngitung yang pertama dengan Saul. Ketika satu kali mereka mau perang dan Samuel telat datangnya. Dan hari itu Tuhan perintahkan mesti bakar korban dulu. Samuel belum datang. Dan hari itu Saul berkata karena dia akan datang semua sudah berserak-serak ini tentaraku. Dan dia ambil korban bakaran dibakar di hadapan Tuhan. Dia persembahkan. Dan Samuel datang berkata bodoh pekerjaanmu. Tuhan ngitung 1. Yang kedua bunuh Agag dan domba-dombanya. Gak dibunuh, dibawa sebagai korban. Tuhan berkata 2. Dan yang ketiga, ini yang besar-besar saudara. Dia datang pada petenung menanyakan. 3, selesai. Dia ngitung. Saudara kalau dia bawa hidup kita.
Jangan sampai kita itu salah saudara. Waktu dia ngitung dan menimbang kita. Jangan pernah meremehkan hal-hal kecil. Yang pegang ada apa-apa, enggak apa-apa. Jangan saudara. Saya ajarin belajar. Hal kecil pun saudara, perhatikan dalam hidupmu. Supaya jangan jadi jebakan yang besar dalam hidup saudara. Kita balik ke kitab Ayub. Orang yang berhikmat yang hebat ini. Di tengah-tengah kondisi yang berat yang dia hadapi saudara. Di tengah-tengah kondisi yang berat yang dia hadapi. Orang ini bisa menunggu dan mengerjakan apa yang benar yang dari Tuhan. Dia tunggu, dia timbang sungguh-sungguh hatinya. Dia hitung sungguh-sungguh hatinya. Ayub 31 ayat yang ke-7 saudara. Dia berkata kalau langkahku menyimpang dari jalanmu. Dan hatiku nuruti pandangan mataku. Dan noda melekat pada tanganku. Maka biarlah apa yang kutabur dimakan orang lain. Dan biarlah tercabut apa yang tumbuh bagiku. Dia ngitung loh saudara. Dan dia berkata, kalau langkahku menyimpang dari jalanmu, hatiku menuruti pandangan mataku, ada noda di tanganku, dia tahu, dia ngitung, yang aku tabur dimakan orang lain. Tercabut apa yang tumbuh bagiku. Dia berkata, aku akan alami kerugian. Kalau langkahku, pandanganku dan tanganku salah di hadapanmu, maka aku akan alami kerugian. Yang aku tabur dimakan orang lain. Dia tahu kalau aku buat ini akan dihitung Tuhan seperti ini. Ayat 9. Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan dan aku menghadang di pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain dan biarlah orang lain meniduri dia. Dia ngerti kalau aku ini selingkuh, aku lihat pada wanita lain, istriku akan menggiling, akan kerja buat orang lain. Dan istriku akan diselingkuhi orang lain. Dan akan mengalami yang buruk dalam hidupnya. Dan dia berkata, dia hitung, aku tidak mau mengerjakan yang ini. Ayat 11. Karena hal itu adalah perbuatan mesum, bahkan kejahatan yang patut dihukum oleh hakim. Sesungguhnya itulah api yang memakan habis dan menghanguskan seluruh hasilku. Ayat yang ke-13. Sesungguhnya itulah api yang makan habis dan menghanguskan seluruh hasilku. Perselingkuhan membuat berkatmu dimakan api, hangus, habis seluruhnya. Saya ingat beberapa orang yang kaya yang berhasil saudara. Yang hatinya miring, yang selingkuh. Orang itu habis saudara. Sekaya apapun. Saya ngonseling banyak orang. Dan saya melihat ketika hati orang itu menyimpang. Suami atau istri pada orang yang lain. Ada api yang memakan habis. Menghanguskan seluruh hasilku. Kebangkrutan datang. Setia saudara. Ayub nimbang. Kalau aku buat ini, aku habis. Ayat yang ke-13. Jika aku mengabaikan hak budakku laki-laki atau perempuan. Ketika mereka berperkara dengan aku. Apakah dayaku kalau Tuhan bangkit berdiri? Kalau ia mengadakan pengusutan, apakah jawabku kepadanya? Bukankah ia yang membuat aku dalam kandungan dan membuat orang itu juga? Bukankah satu juga yang membentuk kami dalam rahim? Dia berkata, kalau aku ini berbuat jahat, memeras orang miskin, menekan orang miskin. Di ayat yang ke-22 akibatnya, maka biarlah tulang belikatku lepas dari bahuku dan lenganku dipatahkan dari persendiannya. Ada penyakit yang dialami. Kalau engkau itu menekan orang miskin, berbuat jahat kepada mereka, berbuat yang tidak adil pada orang yang di bawahmu, dikatakan engkau mengalami penyakit. Ayat 24. Jika aku menaruh percaya pada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku. Jika aku bersuka cita karena kekayaanku besar dan tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah. Kalau hatimu melekat pada emas dan uang. Ayat yang ke-28 berkata, maka hal itu menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim. Karena Allah yang di atas telah kuingkari. Kalau engkau cinta uang, cinta emas melekat sangat kuat. Dan dikatakan, aku akan dibawa kepada pengadilan. Aku akan dihadap perkara-perkara pengadilan. Didakwa hidupku di pengadilan.
Dia ngitung semuanya saudara. Ini orang yang berhikmat. Dia tahu kalau aku buat ini, hitungannya ini. Aku buat ini, hitungannya ini. Sebab semua dihitung. Dan dia menjaga dirinya dengan sangat hati-hati. Dia jaga dirinya dengan sangat hati-hati. Dia sedang melewati yang berat, yang sukar. Saudara, kalau hari-hari saudara sedang melewati keadaan yang berat, mungkin tidak seberat Ayub saudara. Engkau sedang melewati tantangan, persoalan yang berat. Dan engkau sedang tanya Tuhan, ini sedang ada apa? Tuhan sedang menimbang hidup saudara. Ada satu keputusan yang dibuat Ayub yang luar biasa. Ayub 42 ayat yang ke-6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dia ambil sebuah konklusi yang terakhir. Aku cabut perkataanku. Aku menyesal atau bertobat dan duduk dalam debu. Waktu dia ngomong itu saudara. Tiba-tiba timbangannya berubah. Tuhan sedang nimbang. Ayub kau buat ini. Kau buat ini. Dia bertobat. Tiba-tiba ada bobot yang berat. Pertobatannya. Di ayat yang ke-7. Keadaan Ayub dipulihkan. Begitu cepat saudara. Keadaan Ayub dipulihkan. Keadaannya dipulihkan. Saudara, kalau engkau itu tahu caranya saudara. Keadaan Ayub dipulihkan. Bahkan dikembalikan 2 kali lipat dari keadaannya. Hari ini apa yang sedang Tuhan timbang di dalam hidup saudara. Apa yang sedang dia timbang. Dia menimbang Paulus. Yang terus berbuat jahat Saulus. Berkali-kali menganiaya orang-orang Kristen. Anak-anak Tuhan dianiaya. Dan yang terbesar datang ke Damsyik. Dia mau tangkapin semua anak Tuhan. Tuhan berkata, ditimbang Paulus cukup. Dan hari itu dia di kota Damsyik. Sinar datang dan dia buta, dia jatuh. Tapi untung saudara, waktu dia jatuh, dia bertobat. Kembali lagi bertobat salah. Dan orang yang ditetapkan mau dihukum ini, diubah Tuhan, dipakai jadi alat yang luar biasa. Hari ini belajar berkali-kali pertobatan membuat bobot hidupmu menjadi lebih bagus. Bobot hidupmu menjadi lebih bagus. Hati-hati, hati-hati. Hitung dan timbang perbuatanmu. Jangan sampai engkau ditemui Tuhan salah. Jangan sampai temui Tuhan salah. Dan kau mengalami semua yang negatif. Semua yang negatif. Galatia pasal 3 ayat yang ke-6. Galatia 3 ayat yang ke-6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan ngitung hidup Abraham. Dia hitung. Sampai hitungan tertentu dia berkata, kau benar Abraham. Kapan itu saudara? Waktu dia datang mempersembahkan Ishak. Walaupun banyak kekurangan, banyak pelanggaran. Tuhan ngitung. Dan ketika tiba dalam hitungan dia memberikan Ishak. Dihitung sangat besar oleh Tuhan. Dan dikatakan aku memperhitungkan sebagai kebenaran. Dan kau disebut Bapak orang beriman. Saudara, hari-hari ini mari jaga hidup kita. Semua respon yang kita berikan. Semua apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Jagai saudara. Tapi ada satu anugerah yang dia sediakan. Pertobatanmu itu dihitung berat oleh Tuhan. Kalau engkau bertobat, timbangan kebaikanmu itu yang menang. Amin. Di atas semua yang dia hitung. Kalau umatnya datang Tuhan, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, aku salah. Tiba-tiba dia ubah semua keadaan saudara. Saya itu bersyukur saudara. Tiap kali ada hal yang jelek, yang negatif, yang berbahaya. Tapi kalau dia tahu itu, dia berikan jalan keluarnya. Supaya kita bisa lepas dan dia berikan kita lolos dari semua yang negatif, yang jahat. Sebab dia cinta kepada kita. Amin. Tidak ada Saul, tidak ada Belsyazar yang ditimbang dan salah. Di tengah-tengah kita ada orang-orang yang mencintai, mengasihi dia. Amin. Yang kau tahu bertobat dan ngimbang dan ngukur semuanya.
Dan engkau tetap berkenan di hadapan Tuhan sampai akhir hidup saudara. Amin. Baca kembali kitab Ayub 31. Saya baca ini pelajaran bagus sekali. Kalau aku buat ini, akibatnya ini. Aku buat ini, akibatnya ini. Aku buat ini, akibatnya ini. Itu orang berhikmat, nimbang semua dengan luar biasa. Dan biarkan kita hari ini jadi orang-orang yang berhikmat juga di hadapan Tuhan. Tutup Alkitab saudara. Kita berdiri sama-sama hari ini saudara. Terima kasih. Terima kasih. Saya minta Epi bisa nyanyikan Withholding Nothing. I surrender all of you. Saya minta Epi bantu nyanyikan pujian ini. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Tuhan kami menyerah kepadamu hari ini. Kami berdoa semua yang sedang kau hitung dan kau timbang yang salah. Biarkan diputihkan hari ini. Waktu kami bertobat. Biarkan diputihkan hari ini. Tuhan hari ini hamba berdoa buat kami semua. Kami datang kepadamu Tuhan. Kalau ada yang kau timbang yang salah. Yang kau hitung yang salah di hati kami. Kami bertobat hari ini. Dan biar kau yang mengubah. Withholding nothing. Kami tidak mau pegang apa-apa. Kami lepaskan nyerah kepadamu. Engkau yang tetapkan bagi kami Tuhan. I surrender all to you. Everything I give to you. Withholding nothing. Withholding nothing, Lord, I surrender. I surrender all to you, and everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing, Lord, I surrender, I surrender all to you.
Saudara secara pribadi datang kepada Tuhan hari ini. Apapun yang kita kerjakan selama ini, yang Tuhan singkapkan hari ini. Sebab Dia menghitung dan menimbang segala sesuatu. Tuhan, ampuni kami. Kalau ada sikap perbuatan kami yang kami pikir kecil dan tidak apa-apa, tapi Kau sedang berpikir itu besar dan berbahaya, sadarkan kami, ingatkan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami datang kepadamu hari ini, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Dalam nama Yesus, ampuni kami. Ampuni kami. Kami bertobat di hadapan-Mu. Dan biar tiba-tiba timbangan anugerah kami menjadi berat. Dan timbangan anugerah kami menjadi lebih berat Tuhan. Dan semua kesalahan pelanggaran kami itu dihapuskan oleh Tuhan. Timbangan anugerah-Mu berat dalam hidup kami. Karena kami datang dengan hati yang bertobat, ampuni kami. Kalau ada ucapan kami, perbuatan kami, hati, pikiran kami yang sudah salah Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami. Kadang-kadang kami salah kepada Tuhan dan bukan kepada manusia kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami tidak pernah menolak firman-Mu, kami tidak mau menolak firman-Mu. Kami terima firman-Mu Tuhan, supaya Kau tidak menolak kami. Saul tidak pernah tahu dia menolak firman-Mu. Dan Kau menolak dia. Hari ini kami tidak mau menolak firman-Mu. Kami tidak menolak Engkau Tuhan. Kami terima Tuhan. Kami terima Tuhan. Dan Kau tidak pernah menolak hidup kami. Tapi Kau mencintai kami Tuhan. Jadi biji mata-Mu milik kesayangan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Now
kita waktu sebentar buat saudara. Saudara ambil semua perjamuan kudus, dipegang di tangan kanan saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tapi sebelum masuk dalam perjamuan kudus ada sesuatu kebenaran firman. Saya minta saudara tetap berdiri. Saya minta waktu 5-10 menit. Saudara tahan sebentar, saudara duduk cukup lama. Tapi saya percaya kebenaran ini mengubah saya. Dan selama perjamuan kudus bertahun-tahun saya tidak pernah tahu bahwa ada sebuah kebenaran di dalam namanya perjamuan kudus. Saudara, Alkitab berkata pada saat Abraham menunggu janji Tuhan. Firman Tuhan berkata dia tunggu 24 tahun. Abraham terima janji di kitab Kejadian pasal 12, dia berusia 75 tahun. Dan untuk mendapatkan seorang anak, Abraham tunggu waktu 25 tahun. Tapi Abraham itu menunggu 24 tahun untuk janji Tuhan. Kapan janji Tuhan mulai digenapkan dalam hidup Abraham? Pada saat ada 3 orang datang ke kemah Abraham. Dan pada saat 3 orang itu datang ke kemah Abraham, apa yang terjadi? Maka Abraham makan semeja dengan orang itu. Dan diperkirakan itu adalah Tuhan sendiri. Abraham makan bersama, ada yang bilang malaikat, ada yang bilang Tuhan, makan semeja dengan itu. Begitu dia makan semeja, Alkitab berkata tahun depan, 9 bulan kemudian, Abraham punya seorang anak. Saudara, orang makan semeja dengan Tuhan itu ignites, menghidupkan semua janji Tuhan dalam hidupmu. Pada saat Alkitab berkata makan semeja dengan Tuhan, makan semeja dengan Tuhan, itu adalah menghidupkan setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Contoh yang kedua, Alkitab berkata Musa membuat tulah 10 tulah dan diperkirakan Musa dan Harun mendeklarasikan tulah di depan Firaun itu hampir 10 tahun. Dia 10 tahun dia bermain dengan tanda dan mujizat dengan 10 tulah. Dan orang Israel tidak pernah bisa keluar dari Mesir. Dan orang Israel harusnya diperbudak 400 tahun. Tapi Alkitab berkata dia diperbudak 430 tahun. Kenapa janji Tuhan tidak digenapkan dalam hidup mereka? Karena mereka belum makan semeja dengan Tuhan. Alkitab berkata begitu mereka buat Passover, makan semeja dengan Tuhan. Alkitab berkata besok engkau akan keluar dari tanah Mesir. Setiap kali ada orang yang makan duduk semeja dengan Tuhan, janji Tuhan akan segera digenapi. Amin. Janji Tuhan akan segera dilakukan dalam hidupnya. Abraham mengalami seperti itu. Begitu dia makan semeja dengan Tuhan, janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Kita lihat kitab perjanjian baru, apa yang terjadi. Di kitab perjanjian baru, Yesus membuat 5 roti dan 2 ikan. Dia mau berkata perjanjian multiplikasi akan terjadi dalam hidupmu. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus makan semeja dengan mereka, multiplikasi terjadi. Yesus makan minum lagi di mana? Di perjamuan di Kana. Pada saat Yesus makan di perjamuan di Kana, apa yang terjadi? The best is yet to come. Janji Tuhan yang terbaik, yang paling baik terjadi dalam hidupmu. Apa yang terjadi? Begitu Yesus bertemu dengan orang di Emmaus, begitu Yesus makan duduk semeja dengan mereka, terbuka mata mereka. Kalau engkau dalam hidupmu matamu mau terbuka, kau harus makan duduk semeja dengan Tuhan. Satu lagi saya lupa di perjanjian lama. Saudara, Alkitab berkata pada saat Musa terima 10 perintah Allah, firman berkata belum terjadi apa-apa. Mereka ketakutan untuk naik ke gunung Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan. Begitu Alkitab berkata, saudara baca di kitab Keluaran. Apa yang terjadi? Kemudian Tuhan memanggil Musa dengan 70 tua-tua naik ke atas gunung. Dan tiba-tiba Tuhan sedang set up meja di situ. Tuhan sedang set up perjamuan makan di situ. Tuhan kalau ngajak kita makan, dia yang provide, dia yang menyediakan. Dan apa yang terjadi? Pada saat dia sedang menyediakan makan di situ, Tuhan makan bersama dengan Musa dengan 70 tua-tua. Apa yang terjadi? Dan Tuhan berfirman berkata, mulai hari ini aku akan tinggal di tabernakel. Tabernakel Musa dilahirkan di situ. Pada saat orang duduk makan semeja dengan Tuhan, itu sedang menghidupkan janji Allah yang sudah lama tidak pernah terdengar. Janji Allah yang sudah mungkin berkata kapan itu terjadi. Saya beritahu, Abraham butuh makan semeja dengan Tuhan. Firman berkata, besok engkau akan punya anak. Dalam hidupmu kalau engkau punya janji Tuhan dan belum digenapi, kau hanya butuh makan semeja dengan Tuhan dan janji Tuhan akan digenapi. Amin. Satu lagi saudara, di kitab perjanjian baru dan firman Tuhan berkata, Sakeus aku mau numpang di rumahmu. Begitu Tuhan makan duduk semeja dengan Sakeus, apa yang terjadi? Seluruh keluarganya diselamatkan. Hari ini ada orang-orang yang butuh keluarganya diselamatkan. Kau hanya butuh makan semeja dengan Tuhan dan keluargamu diselamatkan. Dan yang luar biasa, ini yang terakhir, angkat tubuh dan darah Yesus. Pada saat engkau angkat tubuh dan darah Yesus, firman Tuhan berkata apa? Ini adalah tubuhku.
Ini bukan roti, ini bukan simbol, ini bukan lambang. Alkitab berkata, do this, lakukan ini untuk mengingat aku. Alkitab berkata, lakukan ini. Dan pada saat Yesus mengangkat tubuhnya, dia berkata, inilah dagingku. Ini bukan roti saudara, ini daging Tuhan. Saudara ambil bagian di dalamnya. Dan pada saat orang Yahudi membuat perjanjian makan semeja, dia mau berkata, engkau bersekutu dengan aku. Aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Pada saat engkau makan semeja, hari ini engkau makan the Lord's Supper. Sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, dia makan semeja dengan murid-muridnya. Dia mau berkata keselamatan harus tiba ke atas seluruh bumi. Dia harus makan semeja dengan murid-muridnya, dengan tubuh dan darah Yesus. Pada saat dia makan tubuh dan darah Yesus, dia naik ke atas kayu salib. Setelah dia bangkit dari kematian, Alkitab berkata, dia berkata, apakah ada makanan? Dia makan semeja lagi dengan murid-muridnya. Dan dia berkata, Pentakosta pertama lahir. Amin. Dalam hidupmu, kalau engkau makan semeja dengan Tuhan, semua janji yang sudah lama belum digenapi dalam hidupmu, Tuhan mau berkata, besok nak terjadi. Saudara tahu, turunkan dulu tangan saudara. Kenapa orang Chinese kalau Imlek selalu makan? Tuh. Adat Yahudi berkata, kalau engkau makan semeja itu tanda tangan. Zaman dulu nggak ada paper, nggak ada kertas, nggak ada ballpoint. Tandanya apa? Makan semeja. Begitu engkau makan semeja, sah, genap, jadi. Dan ini adalah makan semeja. Begitu Tuhan berkata, Mephiboset, aku punya janji dengan papamu. Kamu makan. Daud berkata pada Mephiboset, berkata apa? Kamu makan apa? Semeja dengan aku. Sejak hari itu, si Mephiboset jadi pangeran. Orang nomor 2 setelah Daud. Janjinya diingatkan kembali. 1, makan semeja mengingatkan janji Tuhan. 2, engkau bersekutu di dalam Tuhan. Mari angkat tubuh Tuhan hari ini. Kami angkat tubuhmu yang terpecah. Firman-Mu berkata, ini adalah tubuh. Do this remembrance of me. Lakukan ini untuk mengingat aku. Kami melihat tubuh yang terkoyak. Kami melihat tubuh yang tercapik-capik. Kami mengingat tubuh yang hancur karena dosa kami Tuhan. Karena pelanggaran kami di roh. Kami yang selalu berontak. Karena pelanggaran kami di jiwa. Karena iniquity, kecenderungan dosa kami. Karena pelanggaran kami di tubuh. Sin, karena kami selalu berbuat dosa. Tapi hari ini kami angkat tubuhmu. Kau di dalam kami dan kami di dalam Kau, dan firman-Mu berkata, barang siapa makan, dia akan hidup selama-lamanya. Kami makan Tuhan dengan pengertian, kami duduk makan semeja dengan Tuhan. Kami makan di dalam nama Yesus. Saudara baca kitab Imamat. Setiap kali imam besar masuk ke ruang Maha Kudus, harus ada 7 pencurahan darah, percikan darah. Yesus saudara dan Yesus saya adalah dahsyat dan luar biasa. Dia genapkan kitab Imamat. Di Getsemani firman Tuhan berkata, yang pertama di Getsemani firman-Nya berkata, peluhnya menjadi darah. Darah pertama kali yang dicurahkan. Yang kedua, darah keluar dari wajahnya pada saat di rumah Kayafas. Semalam-malaman di rumah Kayafas. Wajahnya ditinju, dipukul. Yang kedua, darah itu mengalir.
Dan yang ketiga, pada saat mahkota ditancapkan di kepala, darah itu mengalir. Dan yang keempat, pada saat punggung Yesus dipukul dengan 39 capikan di punggungnya, darah itu mengalir. Dan yang kelima, pada saat paku itu menancap tangannya, darah itu mengalir. Dan yang keenam, pada saat kakinya dipaku, darah itu mengalir. Dan imamat berkata harus ada 7 percikan darah. Dan yang ketujuh, pada saat lambung itu ditusuk terakhir sebelum Tuhan mati. Pada saat Tuhan mati, ditusuk lambung itu supaya gereja lahir. Darah itu mengalir. Hari ini darahnya sudah genap. Dan kami mau makan semeja dengan Engkau. Dan firman-Mu berkata, life is in the blood. Di dalam darah ada kehidupan. Dan kami terima kehidupan yang daripada Tuhan itu mengalir di seluruh vena dan hidup kami. Not by might, not by power, by through the Spirit of the Lord. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu, kata firman Tuhan. Biar darah itu mengalir dalam hidup kami. Dan kami minumnya di dalam, kami minum darah-Mu. Ada perjanjian covenant dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Semua janji Tuhan dalam hidup kami duduk makan semeja dengan Kau. Jadi di dalam nama Yesus. Amin. Dan mata kami terbuka pada saat di Emmaus, pada saat Dia memecahkan roti dan minum darah itu. Mata mereka terbuka, semua mata-mata kami terbuka. Melihat alam roh, melihat Tuhan, melihat malaikat, melihat semua perkara-perkara yang dari Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Terjadi di dalam nama Yesus. Dimasyukur rebate kemeteke ralaba robos seke araba. Biar alaba raba seke de bata karalaba tokoro robos seke de raba raba baba. Biar alaba raba 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 seke de biar alaba raba seke de mata kaya raba 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 baba. Darah Yesus, darah Yesus, biar alaba raba 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 seke. Biar raba seke raba raba. Biar raba seke raba raba seke. Biar raba raba seke. Darah Yesus mengcover kota kami Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Kehidupan itu ada di dalam darah. Kami aktifkan semua penumpahan darah yang kami curahkan dari Sabang sampai Merauke. Itu Tuhan Efes Temim. Ada tapal batas darah. Setiap tempat itu diaktifkan, dihidupkan kembali. Ignites. Ignites. Ya Rabba Shekinah Rabba 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 Sedere. Ya Rabba Shekinah Rabba Takai Rabba. Saudara, pada saat Yesus masuk ke rumah Sakius dan duduk makan semeja, hari itu keluar janji Tuhan berkata, keluarga ini dan seluruh rumah tangganya diselamatkan. Hari ini kau yang berkata, keluargaku belum diselamatkan. Saudara, angkat tanganmu di tempat masing-masing. Tuhan, kau lihat setiap tangan yang diangkat. Kau jawab, kami sudah duduk makan semeja dengan Kau. Kami berdoa untuk suami kami, istri kami, anak kami, papa mama kami, opa oma kami. Firman-Mu berkata, satu orang bertobat, seluruh keluarga diselamatkan. Pada saat Sakius makan, keselamatan pun tiba di rumah Sakius. Dan Alkitab berkata, dia pun keturunan Abraham. Hari ini kami terima janji yang sama. Keturunan Abraham turun dalam hidup kami. Seluruh rumah tangga kami. Kami juga angkat tangan kami. Pada saat di Emmaus kau pecahkan dan minum. Firman Tuhan berkata, maka terbukalah mata mereka.
Hari ini terbuka semua selubung di mata kami. Terbuka di dalam nama Yesus. Tuhan, kami mau jalan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. How we need your presence. How we need your presence. Your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, blowing into my heart. How I need your presence. Mari semua katakan, how I need your presence. Spirit of hope, tarik kami mendekat. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. God of presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. Draw me. Kami lebih dekat masuk berjumpa dengan Kau, Tuhan. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Kami mau duduk makan semeja dengan Kau, Tuhan. Itu lambang persekutuan dengan Kau. Dan firman Tuhan ditutup dengan kitab Wahyu 3:20 berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk ke dalamnya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan dia bersama-sama dengan aku. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kami mau makan semeja dengan Kau. Kalau seorang Sirofenisia berkata, anjing ini makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan dia terima mujizat. Apalagi kami makan semeja dengan Kau, Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar kebenaran-Mu itu yang memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus. Dan setiap saudara yang percaya berkata, amin. Amin.